Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang akhlak, yaitu akan membahas tema baru, yaitu afwu was-safhu. Afwu ain fa waw, safhu sad fa ha. Apa arti dari afwu? Afwu diambil dari kata afwu, adalah kata maaf dalam bahasa Indonesia, maaf. Tapi orang Arab nggak suka pakai kata maaf. Yang dipakai adalah afwan. Maaf itu khusus Indonesia. Ya, walaupun maaf itu berasal dari kata afu itu. Arti maaf itu sendiri adalah tajawuzu anidzambi wa tarkul iqabi alaih. Melewatkan dan mengabaikan hukuman. Ya. Tajawuz, melewatkan kesalahan dan mengabaikan hukuman. Dalam istilah afu itu artinya tajawuz anidzambi wa tarkul iqab. Melewatkan kesalahan maksudnya ada kesalahan orang itu lewatin aja gitu. Ya, singkatnya gitu. Wa tarkul iqab, dan tidak menghukumnya. Kan isinya berbelit-belit. Karena bukan kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini lebih terkenal, lebih enak didengar. Apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia? Maaf itu adalah pembebasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan. Ya, pembebasan seseorang dari hukuman, jadi tidak dihukum karena dia melakukan kesalahan. Itulah pemaafan. Mana safh. Nah, sekarang mana safhun. Safhun ini suka diterjemahkan dengan toleransi. Arti safhun itu adalah a'rada an dzambihi. Ya, tidak berpaling dari kesalahan. Kemudian ahli-ahli ulama, ahli-ahli ilmu mengatakan safhun mustaqim minas safatil unuq, bahwa safhun itu diambil dari kata safhatul unuq. Safhatul unuq adalah sisi leher. Kita leher kan ada dua, ke kanan dan ke kiri. Li'anna alladhi yasfahu ka'annahu yuwalli bi safhatil unuq, karena seakan-akan orang yang mempunyai sifat safhah, ya, itu menengokkan leher. Ya, jadi apa orang bilang tuh menoleh, ya, melengos. Jadi ada kesalahan, dia pura-pura nggak ngelihat. Itu kata safhah. Nanti kita akan lebih tajam. Pengertian safhah itu tarkut ta'nib, tidak menegur. Jadi kalau tadi afun itu tidak menghukum, ya, tidak menghukum karena suatu kesalahan, tapi ditegur. Kenapa kamu begini? Iya Pak, saya salah. Udah nggak dihukum. Itu namanya maaf, dimaafkan. Tapi kalau safun lebih tinggi,
Bahkan nggak ditegur, pura-pura nggak tahu. Jadi pura-pura nggak tahu terhadap kesalahan orang. Nah, dia tahu dia salah dan harus dihukum. Jadi boro-boro dihukum, ditegur pun tidak. Nah itu sofun. Jadi sofun itu tingkatannya lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesianya kadang-kadang diterjemahkan oleh teman-teman penterjemah itu dengan toleransi. Saya kira nggak pas itu. Ya. Kok mananya begitu? Ya itulah. Karena kesulitan translate ya. Susah itu. Saya kira dalam bahasa lain juga ada yang jika peralihan bahasa itu angel itu. Susah. Contohnya wayang itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia hilang manisnya. Seorang dalang pakai bahasa Jawa itu atau bahasa Sunda, suruh bahasa Indonesia, ya kayaknya nggak enak amat itu. Kita lanjutkan. Perbedaan antara kata afun dan sofhun. Sofhun itu lebih tinggi daripada afun. Bedanya adalah sofhun itu tidak mencaci, tidak menegur. Jadi ada kesalahan, ya. Kalau maaf itu boleh jadi ditegur, tapi tidak dihukum. Ditegur tapi kenapa kamu begitu? Iya Pak, saya begini-begini. Ya udah, itu memaafkan. Tapi kalau sofun lebih tinggi, ya, yang mempunyai sofun ini pura-pura nggak tahu, mengabaikan gitu. Nah itu sofun. Fa'fu wasfahu dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 109 Allah meminta kita fa'fu wasfahu, maafkan dan berbuat, kata Buya Hamka kalau nggak salah sof wasfahu itu berlapang dada. Lapang dada kan berarti lebar dadanya. Tapi bukan maksudnya dadanya lebar kan. Kalau kita sempit bagaimana melebarkan dada? Ini kata kiasan ya. Kata kiasan itu sudahlah anggap abaikan saja gitu. Ini dalam bahasa begitu ya. Lalu perbedaan antara afun dan gufran. Afun dan gufran. Kenapa Allah kan ghafur? Afun juga ya. Gufran itu yaktadi isqatal iqab wa isqatal iqab wa ijabut thawab. Kalau gufran itu menggugurkan hukuman dan menetapkan pahala. Gufran. Kenapa manusia nggak boleh disebut ghafur? Ya, tapi hanya untuk Allah. Karena manusia nggak bisa menetapkan pahala. Contohnya ada orang salah. Kalau dia ghafur, salah nih. Ya, berbuat salah. Kenapa? Salah. Iya Pak, nih tak kasih hadiah. Mana ada begitu? Karena kesalahanmu tak kasih hadiah. Kalau Allah begitu, ya, kita salah kan? Nah, lalu kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, diberi pahala. Ada salah. Ya, itulah Allah. Afun, Afun itu lebih tinggi daripada ghafur. Makanya pada doa menyambut Lailatul Qadar, kita masih ingat nggak? Walaupun udah lewat. Allahumma innaka afuwun, bukan ghafurun. Ya. Allahumma bukan innaka ghafurun, tapi afuwun. Karena afuwun itu di samping minta digugurkan kesalahannya, tapi dilupakan, tidak dicatat, seakan-akan tidak pernah terjadi. Itu yang kita minta dari Allah. Jadi kalau ghafurun memaafkan, tapi catatannya masih ada. Ya cuma nggak dianggap gitu. Al-farqu bainal afu wa zil. Apa bedanya memaafkan dengan zil? Zil itu zil, za dan lam, zil. Beda dengan zil ya. Kalau za dan lam itu namanya bayangan. Zil hina.
Apa bedanya antara memaafkan dan hina? Ini sama dengan ngalah dan kalah. Ya, dalam bahasa kita tuh ngalah dan kalah. Kalau ngalah itu bukan kalah. Ya. Tapi sementara kita terima dulu, ngalah itu. Biasanya itu kita orang tua memberi nasihat pada kakaknya, udah sih ngalah kak, gitu kan. Ngalah pada adiknya yang nakal. Gitu. Nah, ngalah itu bukan kalah. Jadi kalau mau kakaknya bisa menang. Ya, nah itu. Kalau dzil ini kalah. Kalau afun ngalah. Jadi melihat kesalahan orang udahlah kita ngalah. Katanya apa? Saya lupa jadi. Innal afwa isqatu haqiqan judan wa karaman, karena memaafkan itu menggugurkan hakmu. Ya. Kita melihat kesalahan orang, seharusnya dia dihukum. Dengan kesalahan itu kita dirugikan. Contohnya gitu kan, dengan kesalahan orang itu kita jadi rugi, tapi kita maafkan dia. Itu baru maaf. Tapi kalau sofhun, berlapang dada, malah kita nggak pernah negur, walaupun kita rugi. Ya. Kemudian targhib fil afwi wasaf. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kita, yaitu surat An-Nur, surat ke-24 ayat 22. Surat 24 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah bersumpah ulul fadli yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang mempunyai keutamaan minkum dari kalian, wassaati dan kelapangan, bersumpah apa? Tidak akan memberi kepada kerabat dan orang-orang miskin, orang muhajirin di jalan Allah. Hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ini kalau kita nggak ngerti asbabun nuzulnya agak susah ya mengerti maksud ini. Nah kita baca asbabun nuzul. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun berkaitan dengan fitnah yang terjadi pada Aisyah. Ya, Aisyah itu difitnah yang sudah pernah diceritain ya, bahwa dalam sebuah kegiatan ya, perang bersama Rasulullah, Aisyah ikut. Nah, di tengah jalan dia menyingkir untuk buang air ya. Kalungnya lepas. Maka dia mencari-cari, gara-gara mencari kalung itulah dia tertinggal. Nah, tertinggal ditemukan oleh seorang sahabat. Ya. Lalu diboncengin ke kudanya. Si sahabat itu sendiri tidak naik, tidak boncengan begitu, tidak. Tapi dia nuntut. Nah, karena Aisyah ini masih muda, ya, cantik gitu kan. Tersebarlah fitnah. Wah, selingkuh di belakang Rasulullah nih, katanya. Jadi apa? Terjadi fitnah lah gitu, dan itu menyebar. Salah satu penyebar fitnah itu adalah namanya Mistah. Mistah ini masih saudara sepupu Abu Bakar, dan dia karyawan Abu Bakar. Ya, jadi penghasilannya itu, pemasukannya dari Abu Bakar Siddiq. Tuh. Setelah kejadian ini, Abu Bakar menghentikan bantuan. Ya, mungkin dia udah
PHK lah. Karena mangkel kan, ikut nyebar-nyebar. Setelah kemudian dapat keputusan dari Allah bahwa Aisyah tidak bersalah. Aisyah itu hampir dicerai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah kan manusia biasa, belum mendapat keputusan. Jadi Rasulullah saat tidak menerima keputusan, Rasulullah sendiri belum tahu apa yang diberitakan itu benar apa enggak. Artinya Aisyah ini bebas enggak ya, dari apa yang dituduhkan. Sehingga beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib menjawab begini, ya Rasulullah, perempuan cantik itu masih banyak, yang muda masih banyak. Kenapa sih kamu, ya artinya Anda ini kenapa fokusnya ke situ aja sih? Ini membuat geger nih. Udah ceraiin aja. Ya karena Rasulullah kan pemimpin segala ya. Ya pemimpin masyarakat, pemimpin politik. Ini pasti akan mengganggu. Dan itu berlangsung selama sebulan atau 2 bulan. Jadi artinya dibuat bulan-bulanan dalam kasusnya ya. Ya Allah mampu sebenarnya nggak perlu lama-lama, tapi dibuat bulan-bulanan oleh Allah. Sehingga ini menjadi bola es gitu ya. Oh, nyebar kemana-mana. Yang mencemarkan nama baik Rasulullah. Istrinya kok begitu amat gitu kan. Sehingga itulah. Ketika ditanya, sampai-sampai saat pembebasan, di situ hadir, Rasulullah datang, hadir Abu Bakar, istrinya, dan Aisyah. Sampai Abu Bakar pun nggak mau nerima Aisyah. Jadi begitu kuatnya persahabatan Abu Bakar, meskipun anak sendiri itu, ya dia tetap ada kerenggangan lagi. Maka saat ada keputusan bahwa Aisyah tidak bersalah dengan turunnya surat An-Nur itu, ibu dari Aisyah berkata, ayo minta maaf sama laki lo tuh, gitu. Kurang lebih begitu bahasa Betawi. Saya nggak mau minta maaf, aku bersyukur pada Allah. Padahal tahu keputusan dari Allah itu dari lisan Rasulullah, bukan Aisyah kamu nggak bersalah, nggak begitu. Pengumuman nggak begitu kan. Ya dia tahu nggak bersalah kan dari Allah. Allah dari siapa? Lewat Rasulullah kan. Sahabat-sahabat tahu. Allah memberitahu bahwa Aisyah tidak bersalah. Ayo minta maaf. Enggak, saya nggak akan minta maaf. Saya bersyukur pada Allah. Nah, begitulah ya. Jadi ya ini namanya levelnya sudah pada tinggi ya. Kalau kita kan pasti mengedepankan emosi. Nah, begitulah kejadiannya sehingga turun ayat ini. Setelah turun ayat ini, ada ayat ini, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak suka Allah mengampuni dosamu? Ditegur oleh ayat ini, Abu Bakar kerasa, wah ini saya ini, karena saya menghentikan bantuan, lalu dialirkan lagi. Bagaimana kita bisa memulihkan hubungan kepada orang yang sudah menjatuhkan kita? Itu saya kira di dunia kita yang sulit sekali. Ya mengampuni Mistah ini ya, yang sudah mencemarkan nama baik keluarganya. Itu geger, terutama yang ambil bagian besar tuh Yahudi. Orang Yahudi, wah pasti dia seneng itu. Wah itu kena kasus. Biasanya gitu. Kalau orang memang asalnya udah nggak seneng kan, apa saja yang menjadi kekurangan lawan itu dibesar-besarkan. Kita lihat saudara, kejadian yang baru saja di Republik kita, yaitu tentang marah, tentang menampar. Ya, ini bukti bahwa akhlak itu sangat menentukan. Akhlak itu sangat menentukan. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan saat marah. Sebab kalau sudah marah, otak
Otak nggak benar. Nah, kalau ada masalah ditanya meskipun menyakitkan, dijawab dengan senyum, itu akhlak. Walaupun boleh jadi orang menuduh, itu bungkusan aja. Ya bisa jadi, nanti kalau udah jadi beda lagi. Ya, tapi paling tidak itulah pandangan pertama. Kalau kita mau menarik orang, kita harus murah senyum. Akhlak yang diutamakan. Diserang orang, sabar. Nanti ya, kalau perlu. Itu kan? Jadi ya budaya Indonesia ini yang saya kurang senang pemimpin kita pendendam. Pendendamnya itu. Kalau budaya Amerika itu mantan-mantan itu tetap dirangkul menjadi duta, bagian dari kabinet. Ya, memang ini yang kemarin ini walaupun rival kemudian dijadikan menteri, itu cukup membanggakan menurut saya keputusan. Jadi kita bersatu kan. Yang kemarin ini menjadi rivalnya bagian dari kabinet. Seharusnya begitu. Jadi sudah tidak ada lagi. Siapapun yang jadi, saya kira untuk membereskan republik ini butuh power yang tinggi. Makin hari kekuatan kita makin habis. Ya, artinya sumber daya belum lagi mumpuni, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya sudah habis. Itu yang kita khawatirkan. Bagaimana dengan dia? Kenapa kita harus khawatirkan? Kita punya anak, punya cucu. Entah gimana? Ya, kita lihat KS yang begitu perkasa. Anda coba jalan-jalan, sedih. Kok bisa begini? Itulah memang. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan qad khalat min qablikum. Jadikanlah sejarah. Sejarah jadikanlah pelajaran untuk dievaluasi. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk kita tinggalkan. Kita lanjut ke sini. Maka itu saya sarankan kepada semua orang, itu kan, termasuk saya sendiri, utamakanlah akhlak. Utamakanlah akhlak. Jadi kalau kita tidak berakhlak itu kontraproduktif sebenarnya. Contohnya kita bermadhab A, ya, lawan kita bermadhab B. Contohnya kita manhaj salafus salih. Nah, dia terbiasa hidup dengan suasana ke-NU-an. Banyak bid'ah, banyak apa. Ya kita harus toleransi. Tidak ada cara lain. Karena bagaimanapun dia manusia. Toleransi kita. Kita ajarkan dengan pelan-pelan, kita sadarkan. Ya, nggak mungkin kalau kita berbuat kasar, dia tidak akan tertarik pada kita. Contohnya kita menganggap bertasbih, bertahmid, dan bertahlil itu harus pakai tangan. Sunnahnya begitu. Tapi jangan lantas kita nyunah, orang pakai tasbih direbut, dilempari. Jangan begitu, itu kasar. Tasbih dia, mau apa kamu? Kalau dia marah kan, tasbih saya. Mau apa? Jangan begitu. Ya toleransilah, kita beritahu kalau Anda mau meningkat, pahalanya begini. Itu ya. Jadi ayat ini menyadarkan Abu Bakar. Wah, yang disinggung oleh ayat ini saya ini. Apakah kamu tidak mau Allah mengampuni dosamu? Nah, sama dengan itu. Kalau kita tidak memaafkan, sesungguhnya yang punya kebutuhan kita, bukan dia. Kalau kita memaafkan orang, yang beruntung tuh kita. Kenapa? Karena unek-uneknya hilang. Ya kan? Orang salah sama kita, setiap ketemu pasti kita jengkel sama orang itu. Tapi setelah kita maafkan, ya sudah, plong. Nah, nyawamu nambah gitu loh. Tadinya kepikiran, terus jadi kurus kan. Waduh, si anu kurang ngajar itu. Sabotase, gitu. Udah, jangan dipikirin. Kalau Allah mengizinkan akan terjadi. Kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Sudah begitu saja. Yang penting perbaikan dari diri kita. Bayangkan itu. Ada 2 surat yang kita sering baca, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita diminta berlindung pada Allah. Al-Falaq
kita berlindung dari kejahatan ekstra dari luar tubuh kita. Contohnya apa? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu dengan Rabbul Falak. Ya. Dari kejahatan yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap. Wa min syarri naffatsat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan sihir ya, yang menarik buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud. Jadi ini ekstra, kejahatan ekstra di luar dari kita. Nah, untuk mengatasi kejahatan ekstra, Allah hanya menggunakan dengan Rabbul Falak. Disebutnya Rabbul Falak. Yang surat An-Nas itu kejahatan intra. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Ya, dari kejahatan khannas. Waswas khannas. Waswas itu maju mundur. Mulur mungkret. Waswas itu maju, khannas mundur. Artinya gitu. Ini sifat setan. Sifat setan itu maju mundur, mulur mungkret. Dia akan membesar kalau manusia lalai, lupa. Ya. Dia akan mengecil kalau manusia ingat Allah. Nah, ini adanya di mana? Fi sudurin nas, dalam dada manusia, dalam nadi manusia. Jadi menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap orang hatinya itu akan diduduki oleh setan. Dia membesar kalau kita lupa Allah. Dia mengecil kalau kita ingat Allah. Nah, itu namanya korin. Ya, dan tidak akan berhenti, tidak akan keluar dari tubuhnya sampai mati. Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Ada setannya? Ya. Cuma Allah menurunkan rahmat kepadaku sehingga dilepas. Jadi diri Rasulullah sudah tidak ada setannya. Sehingga jika orang bermimpi melihat Rasulullah, itu tidak mungkin setan yang menjelma. Katanya gitu tuh. Jika orang bermimpi melihat Rasulullah, tidak mungkin itu setan. Sebab setan tidak akan sanggup menjelmakan diri menjadi tubuh Rasul. Itu sabda Rasul. Nggak berani dia. Ya, jadi niru-niru Rasul tuh nggak berani. Nah, kita kembali sini. Ayat yang kedua adalah surat 3 ayat 133. Surat 3 Surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Wasari'u, buru-burulah kamu. Terjemahannya macam-macam ya. Bersegeralah kamu. Bahasa Jawanya gegancangan sire, gegancangan. Buru-buru, ngudak ke andika. Burulah gitu. Memburu apa? Maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan surga arduhas samawatul ardh, yang luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Disediakan untuk muttaqin. Siapa kamu takin? Alladzina yunfiqun, orang yang berinfak. Infak ini pengertiannya umum. Infak itu memberikan kenyamanan pada orang lain. Itu infak. Jadi luas, apa saja yang kita bantu buat orang lain itu luas. Nah, bantuan itu kan tergantung apa yang kita miliki. Yang punya harta berikan harta, yang punya pengaruh berikan pengaruh. Ya.
Yang punya kekayaan berikan kekayaan, yang punya ilmu berikan ilmu, itu semuanya infak. Fis-sarra'i wad-dharra, dalam suka dan duka, jangan anggot-anggotan. Ya, jadi suka, duka tetap. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan emosi. Wal afin, lebih tinggi lagi adalah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang muhsin. Nah, ciri-ciri orang muhsin tadi. Ya. Nah, yang kita bahas ini afina anin nas, yadkhulu fil afi anin nas, al afu an kulli ma asailaika biqaulin aw fi'lin, termasuk ke dalam afu terhadap sesama manusia adalah segala apa saja yang menyakitkan Anda. Bisa berupa ucapan. Ya, karena beda level, kadang-kadang ucapan seseorang itu menyakitkan kita. Kita terbiasa kan begini, kalau pedagang ngumpulnya sama pedagang, ya kan? Pengusaha dengan pengusaha, penguasa dengan penguasa, rakyat dengan rakyat, tukang ayam dengan tukang ayam, tukang sayur dengan tukang sayur, begitu terus. Nah, ketika lompat beda level, nah inilah biasanya terjadi gesekan. Ya, contohnya level biasa ketemu dengan level 1. Udah bebadog, dia kan terbiasa halus, kurang ngajar, bagi dia biasa sama temennya. Nah, kita harus maklumi, oh ini orang nih ke saya kok begitu, enggak taunya dia sama temennya begitu. Ya, enggak sebadog. Nah, itu kan kasar itu. Wis mangan, nyatu. Nah, gitu kan. Kalau bahasa nyekek. Waduh, kasar amat saya. Dia biasa terdengaran halus. Sudah santap siang, Pak? Sama temennya begitu. Ya kan? Jadi ketika anjlok, waduh, dia menerima perlakuan begitu. Nah, itu maafkan. Berarti dia seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu apabila berhadapan dengan orang jahilun yang levelnya bawah, bodoh di situ, dia selalu membawa kedamaian, tidak menyisakan permusuhan. Ketika berpisah itu tidak menyisakan permusuhan. Ya, kita jawab saja, bisa dijawab. Kalau kita marah, itu kita diam saja, daripada keluar dari lisan kita yang menyakitkan. Nanti di Kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, termasuk salah satu akhlak orang Islam itu jangan melotot. Jangan melotot. Dan jangan suka berpura-pura menyulitkan orang itu. Suka mendramatisir. Nanya apa juga ditanya. Dari mana? Kerja di mana? Berapa gajinya? Mau tahu amat sih. Itu walaupun omongan suka bikin kesel. Gajinya gede ya? Ya mau gede mau kecil itu urusan saya. Ya kan? Ya, jadi makanya itu dalam kitab Adabul Mufrad itu, jadi nanya berlebihan juga kalau nggak diperlukan itu akan menyulitkan pendengarnya. Makanya kalau orang sakit ketika dikunjungi seperlunya. Ini tipe orang yang suka ngobrol apa enggak? Orang ini nih yang kita kunjungin, kalau dia tipe pendiam, ditanya terus kesel dia. Atau tamu terlalu lama, mau ngusir bagaimana, itu kan, wah itu lama amat itu. Nah, tipe orang ini seperti apa? Kita harus pandai-pandai. Tapi kadang-kadang kita menghadapi orang yang ilmunya atau wawasannya nggak nyampe. Wawasannya nggak nyampe, dia tidak mengira bahwa lamanya itu bikin kesel apa yang dikunjungi, gitu kan. Nah, jadi dia nggak tahu, jadi kita maafkan dengan cara-cara yang baik lah. Nah, ini untuk tahu cara begini, maka harus banyak bergaul. Kalau kita tukang ayam bergaulnya dengan tukang ayam saja, pasti akan kurang. Tapi ke tukang ayam, ke tukang sayur,
ke pejabat, penguasa. Nah, itu menimbulkan wawasan kita luas. Nah, kalau kita sudah wawasan luas, biasanya supel. Nggak terlalu galak. Tapi kalau yang menutup diri, ya, katanya eksklusif, hanya untuk sendiri aja, itu akan jauh lebih kurang supel, ya. Nah, kita lanjutkan. Tarkul mu'akhadat ma'asamaha an walihada innama yakunu mimman tahala bil akhlaqil jamilah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berakhlak baik. Ya, karena dia menahan emosi, diperlakukan tidak baik, ya, itu tetap wal kadhiminal ghaidha. Ya, menahan emosi. Nah, itu. Jadi ketika emosi lagi memuncak, dia ingat Allah. Tidak dilanjutkan, apalagi dilanjutkan dengan menghukum, ya. Dia ingat. Satu saat kejadian begini, ada seorang majikan marah. Rupanya buruhnya, karyawannya ini waktu itu budak, ya, banyak hafal Quran. Dia baca ayat ini, uiddat lil muttaqin. Dia kan lagi salah nih, mau dihukum. Dia baca ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Majikannya tahu. Jadi sama-sama ngerti ayat, malah dimerdekain tuh. Mungkin dia ngebatin kurang ajar, ngerti juga orang ini. Ya. Disediakan bari muttaqin. Jadi dia ngerti sih ini. Dia baca ayat ini. Majikannya, wah, nyindir saya ini. Jadi alih-alih malah dihukum, udah kamu bebas. Oh, itu ya. Kemudian di ayat yang lain, surat Asy-Syura, surat 42, ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, berislah, ya, melakukan perbaikan hubungan, maka mendapat pahala tersendiri di sisi Allah. Nah, ini berat, ya, tingkatan-tingkatannya. Kita harus pelan-pelan sih, nggak boleh ada. Kalau kita menahan marah luar biasa, ini biasanya akan kolaps. Nah, pelan-pelan belajar akhlak, ya. Asy-Syura ayat 40, Allah menyebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, maka pahalanya tersendiri di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kata Sa'di, Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, zakarallahu fi hadhil ayat maratibul uqubat. Pada ayat ini Allah menyebutkan 3 hal. Katanya itu, ya. Wa anna ala salasi maratib, 3 martabat. Pertama adil, utama, dan zalim. Martabat pertama adalah adil. Kalau orang berbuat A pada kita, kita balas dengan A. Itu namanya adil. Kalau dia ngomong yang menyakitkan, kita balas lagi dengan omongan yang sama. Itu namanya adil. Tapi biasanya orang membalas itu lebih. Dasar kamu goblok. Kamu yang goblok, kamu yang tolol, nambah tuh. Nah, ini melanggar. Biasanya orang membalas tuh lebih. Tapi kalau dia ngomong begitu, kita ngomong begitu, impas. Kalau kita tidak membalas, kita yang dapat pahala. Ya. Kalau kita balas, boleh, tapi 0. Kita nggak balas, kita dapat nilai. Dia yang zalim. Ya, jadi menzalimi orang yang zalim itu impas. Asal zalimnya sama. Ya, contohnya kita diserang, kita nyerang lagi dengan yang sama. Nah, itu impas. Tapi kalau kita memaafkan, dia zalim, kita dapat pahala. Nah, kecenderungan kita membalas lebih. Nah, itu. Maka di sini pertama adalah adil. Adil itu sama.
Yang kedua adalah fadl, ya. Fadl itu afwal isra ala musi'i. Di samping kita tidak membalas, malah kita maafkan dan kita jalin pengertian. Ya, kita buat pengertian bersama. Join. Ya, seperti yang dilontarkan oleh contohnya dia ketika ditanya bagaimana terciptanya keadilan, membayangkan keadilan sebagai bagian dari Pancasila kan, kemanusiaan yang adil. Bagaimana adil di realisasinya bagaimana? Nah, kata salah satu calon mengatakan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol. Kita pasti menggusur orang karena dilintasi jalan tol. Bukan sekedar kita bebaskan, tapi kita ajak berinvestasi. Tanah dia itu kita beri saham. Jalan tol berapa, tanah dia direken saham. Jadi ketika dilintasi kendaraan, dia mendapat fee. Pasti kalau rakyat begitu gembira, udah saya aja, iya pasti begitu. Kalau dia melihat kendaraan, dia nggak punya kendaraan karena miskin. Satu-satunya tanah warisan itu kena gusuran tol. Ya memang saya terharu jawaban begitu. Ya, kalau dia cuma punya itu, tuh, contohnya dibayar. Ya oke, dibebasin. Tapi kan dia melihat lalu lalang mobil tuh. Waduh, kapan saya punya mobil bagus-bagus? Kan begitu kan? Tapi sebaliknya kalau diputuskan tanah kamu itu sekian meter, jalan tol yang akan dibangun sekian, ini sepersekian persennya. Setiap tahun keuntungan sekian kamu dapat 1% contohnya. Wah, pasti gembira aja. Biarpun mobil mewah lewat, ya yang banyak pasti begitu. Ya, ini jawaban yang sangat langka. Ya walaupun baru teori, belum tentu nanti kalau udah begitu. Walaupun masih teori, itu paling tidak itu ada wawasan. Bagaimana menciptakan keadilan. Contohnya di Pulau Rempang lah, yang menimbulkan keributan kan. Kalau orang sana yang punya sudah keuntungan di sini kamu berapa, nanti tak bayar, pasti dia rela. Ngasih itu rela pasti. Alhamdulillah ya, itulah salah satu wawasan tentang keadilan. Jadi teorinya adil, tapi kalau nggak punya wawasan susah. Ya kan? Paling tidak punya wawasan dulu. Kalau sudah punya wawasan, belum tentu menjalankannya. Tapi kalau nggak punya wawasan, bagaimana mau menjalankannya? Teorinya nggak ada. Nah ini, gembira ya, punya putra-putri Indonesia yang wawasannya luas. Bagaimana rakyat dibuat sejahtera itu. Paling tidak itu secara konsep bagaimana. Yang ada kita kan selalu menatap curiga. Digusur mulu, ini namanya rakyat, susah dapatnya pahit-pahit mulu. Perasaan orang-orang pada kaya, saya nggak pernah kaya. Contohnya, makin hari makin ciut. Nah itu contohnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, itu tadi ya. Yang kedua adalah fadal. Fadal itu bukan sekedar memaafkan, boro-boro membalas, malah memaafkan, malah menjalin kerjasama dengan orang yang telah berbuat salah padanya. Nah, ini kan langka orang seperti ini. Yang ketiga zalim, yaitu membalas lebih. Nah ini kecenderungan orang membalas itu lebih. Maka Allah menyatakan innahu la yuhibbuz zalimin. Surat 42 ayat 40 tadi ya. Surat 42 ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang zalim. Jadi kalau kita pilihannya membalas, hati-hati. Ya, kita pasti mikir banyak gitu supaya emosi lagi naik gitu kan. Wah, dia menyakiti saya. Kita kan ngatur kata ini supaya nggak boleh lebih gitu kan, nah, supaya tidak zalim. Nah, itu. Tapi yang terjadi itu zalim lebih. Nah ini, ya. Makanya Allah tidak menyukai pilihan yang ketiga. Kemudian ada lagi surat At-Taghabun.
Surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sungguh sebagian dari pasanganmu dan anak-anakmu adalah musuhmu. Fahdharuhum, hati-hatilah menghadapi mereka. Jangan punya istri, jangan punya anak dibiarkan. Ya, apalagi mereka berusaha menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Tapi kan gak semua begitu. Nah, alhasil ada tingkah laku mereka yang tidak berkenan menurut kita. Hati-hatilah. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan berlapang dada, wa taufiru, juga sama maafkannya, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa nasihat dari Abdurrahman bin Auf? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasun walladzi nafsi biyadihi in kuntu lahalifan alaihin." Kata Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis dari Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, tiga orang ya maksudnya, tiga sikap, demi zat yang diriku di tangannya, in kuntu lahalifan alaihinna, aku bersumpah mereka ini ahli surga. Pertama, la yanqusu malun min sadaqatin, harta tidak berkurang karena sedekah, fatasaddaqu, bersedekahlah. Jadi apa ini maksudnya ini? Wong jelas-jelas kurang, ya, uang di dompet kita 100.000, ya, kita sedekahkan 20.000, mana mungkin nggak kurang? Nah, apa yang kita maksud hadis ini? Tidak berkurang harta karena sedekah. Kamu kalkulator mah kurang. 100.000 sedekahin 20, ya tinggal 80. Nah, yang tidak berkurang itu kualitasnya. Ya, jika Anda tidak sedekah, boleh jadi Anda tidak menikmati uang yang ada di dompet itu. Contohnya kita sakit, bukannya dinikmati malah beli obat. Ya kan? Pahit lagi, bayarnya banyak lagi. Jadi kalau sedekah itu yang kira-kira, yang menengah. Dalam Quran sebutkan wala tabsutha. Ya, jadi jangan terlalu menggenggam, jangan terlalu royal, terbuka. Kalau royal, yang akan ngeluh keluargamu. Kalau kamu menggenggam, yang ngeluh masyarakat. Tuh, katanya gitu ya. Fataquda maluma mahsura, itu dalam Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yafu abdun an mazlamatin ila zadallah biha izzan yaumal qiyamah. Tidak ada seorang hamba yang suka memaafkan kesalahan orang, melainkan nanti di akhirat dia akan mulia. Ya, kalau kita suka memaafkan, ya sudahlah. Kalau kita belum bisa memaafkan orang, mulailah dari orang-orang terdekat. Pasangan kita boleh jadi mengucapkan atau melakukan tindakan yang kurang berkenan buat kita. Karena kita ini dihadapkan proses penuaan, makin tua makin aleman. Saya mendapat curhatan, ada seorang ibu yang dititipkan pada anaknya. Istrinya ngeluh, istri si anak ini. Kan ini kan bagi istrinya mertua. Kenapa? Karena dikasih tempe goreng katanya kurang kering katanya. Anak ini ngomong, padahal ibu saya itu masih muda, nggak pernah pilih-pilih makanan. Tapi udah tua kok jadi aleman. Ya memang begitu orang tua. Contohnya masak nasi, kelembeken marah, keras marah. Nah, begitu, makin tua itu makin aleman. Ya dia nggak tahu memang alat eksekusinya sudah berkurang. Kalau dulu kan giginya masih lengkap. Udah tua kan berkurang. Jadi ketika dibikin keras ya diprotes lah. Kalau dulu kan enggak. Nah itu ya. Jadi memang
ketika orang penuaan itu emosinya naik. Nah, kita diminta justru memaafkan. Nah, ini kan perlawanan yang hebat. Karena perlawanan yang hebat itulah Allah sediakan pahala yang besar. Itu yang kedua. Jadi pertama, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Termasuk sedekah ini mentraktir istri ya, lebih dari biasanya. Jadi sedekah itu nggak selalu sama orang lain. Paling tidak pada keluarga pun begitu. Ditraktir. Kan dulu suka berdua-dua. Saatnya lah sekarang berdua-dua. Sampai anak-anak pun iri. Apa kenangan terindah itu sebelum mati kita tanya. Yang kamu nikmati bersama. Itu kita ulangi lagi. Harus begitu. Ya, paling tidak nanti di hari kiamat pasti akan ditanya. Bagaimana suamimu? Ya, berapa nilai yang kau berikan perlakuan suamimu itu? Nah, dia akan ditanya untuk kesaksian kita. 100, wah kan bangga. Kalau 40, tega ya. Ya kan? Begitu juga anak-anak kita. Sadarkah kita pernah mengecewakan mereka, memaksa mereka harus begini? Padahal bukan kemauan mereka. Bisa jadi kita kepengennya dia lulus begini, dia nggak senang kita paksain, udah kesini aja jurusan ini. Berarti dia kuliah karena kemauan bapak. Yang kedua, yang ketiga, tidaklah seorang hamba yang membuka pintu ngemis. Ya, jadi dia tertarik profesinya sebagai pengemis. Melainkan Allah akan buka pintu kemiskinan. Ya, tidaklah seseorang itu membuka pintu ngemis kecuali terpaksa ya, melainkan Allah akan buka pintu kemiskinan. Mengapa? Kalau orang ngemis itu sudah merasa nikmat, seperti yang pernah ditegur oleh gubernur wali kota Ridwan Kamil ya dulu waktu itu. Dia melihat banyak sekali di jalanan tuh orang ngemis, dia kumpulin, mau dikaryakan menjadi petugas kebersihan dengan gaji 750.000 per bulan. Mereka nolak. Alasan penolakan itu adalah kami dapat sebulan lebih dari itu. Tuh, rata-rata 4 juta ke atas. Maka disitulah saudara ingat, Bandung pernah mengeluarkan peraturan, siapapun yang memberi pengemis, memberi dan yang nerima, dihukum. Kan pernah tuh. Makanya Bandung bebas dari selama beliau menjabat, nggak tahu sekarang. Nah itulah, karena mengemis itu memberi kejahatan. Sebab dia tuman jadinya gitu. Jadi nyaman dengan ngemisnya gitu. HP-nya bagus. Calling bagus. Tuh, itu sebabnya. Nah inilah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Mengemis itu tidak mendidik. Nah gitu ya. Sebab akan memposisikan kita selalu mentalnya di bawah. Tidaklah seorang hamba membuka pintu ngemis. Tapi saudara jangan menuduh ngemis itu artinya itu ya. Ngemis itu pertama kali diluncurkan oleh Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah. Jadi beliau menetapkan hari Kamis itu buat turun ke masyarakat. Ini sudah maknanya sudah salah. Ayo dulur-dulur ngemis. Maksudnya apa? Jumpa dengan rakyat, bantuan beras kasih gitu. Yuk ngemis. Tiap hari Kamis. Tapi kemudian maknanya sudah bergeser jadi minta. Padahal tujuannya dulu memberi, setiap hari Kamis memberi. Maksudnya kalau kita apa ya, Jumat berkah ya. Kita kan Jumat berkah kan? Tapi kalau Sultan Cirebon itu dulu menetapkan hari Kamis. Yuk kita ngemis, ngajaknya begitu. Turun kasih bantuan gitu. Ketemu dengan rakyat. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Allah melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Wabil khusus kepada anak-anak kita, generasi muda kita diberi kemudahan, keberkahan dan diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.